Ini kegiatan hari ini itu, jadi ada 2 poin kegiatan utamanya. Yang pertama tugas sehari-hari, tugas pokok. Yang kedua, tugas pokok itu memang ditunjang juga, saya sedang mengikuti diklat latihan kepemimpinan tingkat 2 di Puslatbang PKSN LAN RI. Nah, nyambung dengan tugas tadi, kita sedang rangkaian pengelolaan keuangan daerah itu kan punya siklus ya. Dan saat ini yang harus kita siapkan itu adalah rancangan KUA dan PPAS, kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara. Nah, ada satu kondisi yang berbeda pada saat ini untuk perubahan tahun 2021 dan juga murni tahun 2022 ya, ada perubahan yang berbeda. Maksud saya, kenapa berbeda di tahun ini? Karena saat ini kita dihadapkan, sudah 2 tahun ini kita dihadapkan pada kondisi COVID-19 ya. Nah, dengan COVID ini perekonomian terganggu, kemudian juga kebijakan pemerintah menjadikan adanya refocusing dan rasionalisasi. Dari refocusing dan rasionalisasi itu ekonomi tidak jalan, pada akhirnya ya ruang fiskal daerah menjadi sempit. Kalau di fiskal daerah itu sangat terbatasnya, ini tidak bisa kita pinjam seenaknya, tidak bisa kita juga cetak uang, sekarang tidak bisa. Tapi kita tergantung dengan posisi pendapatan dan posisi belanja yang ada di kita. Nah, dengan refocusing tadi, rasional tadi, pengeluaran kita terkonsentrasi pada penanganan COVID, maka pasti ini berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah, yang khususnya di Kabupaten Ciamis. Makanya temanya tadi menyusun rancangan KUA PPAS itu adalah bagaimana strategi mengamankan fiskal daerah ya, dengan berbagai pemanfaatan informasi dan teknologi untuk memitigasi manajemen risiko karena adanya refocusing dan rasionalisasi untuk menjaga mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat di Tatargaluh Kabupaten Ciamis ini. Kalau menurun karena ekonomi tidak jalan, refocusing dilakukan, fiskal juga menjadi semakin sempit, pasti tingkat kesejahteraan pun turun. Tapi yang kita lakukan ini dengan APBD, dengan perekonomian daerah, bagaimana turunnya itu minimal gitu. Kita mitigasi seperti itu. Nah, fiskal turun itu pendapatan jadi sisa gitu ya, sisa antara pendapatan dan belanja itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena pendapatannya berkurang, belanja tetap. Nah, contoh sekarang belanja pegawai, ruang fiskal kita jadi turun itu karena belanja pegawai yang tadinya hanya 44% jadi 62%. Bukan karena belanja pegawainya meningkat semata-mata, tapi karena diproporsionalkan. Jadi pendapatannya turun, volumenya turun, hari belanjana anger, otomatis kan proporsinya bertambah. Nah, ini pengetahuan edukasi buat semuanya begitu, seperti itu. Jadi kalau melihat sesuatu ya harus ada konektivitasnya begitu. Ketika fiskal turun, tidak punya duit lagi yang leluasa untuk membangun, maka ini yang namanya titik kritis APBD di 2020-2021 ini karena pandemi. Kan kita tahu laju pertumbuhan ekonomi di mana-mana itu turun. Bahkan sampai min. Hong Kong tahun kemarin kan min 9%. Kabupaten Badung, Bali ya min 16%. Karena dia mengandalkan pariwisata. Ciamis ini punya kelebihan, artinya LPE-nya hanya di minus 0,14%. Karena apa? Ya mungkin kita tidak tergantung dengan investasi, manufaktur dan lain sebagainya gitu. Karena kita pertanian, kita tenanglah gitu ada di Kabupaten Ciamis ini dengan indikator-indikator ekonominya. Nah, tetapi harus dicari strateginya bagaimana mengamankan fiskalnya. Jadi kan tadi titik kritis, nah kita efektifkan belanjanya gitu. Pendapatannya juga kita bina terus. Jadi ketika efektif, ya memang harus ada sinergi, harus ada kolaborasi, harus ada sinkronisasi. Nah, kemudian juga nanti capaian-capaian indikatornya kita atur
supaya tidak memberatkan. Nah, terus efektif artinya tadi efisien, mungkin saja tidak ada dana sekarang itu di program kegiatan di bidang-bidang. Tetapi ya dinas-dinas terkait harus berupaya terus bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat. Nah, bagaimana caranya itulah yang menjadi inovasi. Dari sisi pendapatan, inovasinya apa? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Dari sisi belanja, inovasinya gimana? Kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian juga tidak terlepas karena kita ada di pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu adalah satu aktivitas utama di dalam satu organisasi, baik itu private ya, swasta maupun pemerintahan, di mana kita harus memberikan laporan keuangan dan laporan non keuangan yang berujung pada transparansi dan akuntabilitas. Nah, kita harus utamakan akuntabilitas itu dan transparansi itu. Tentunya ke depan kita ingin transaksi kita sudah terintegrasi secara full untuk menjamin juga keamanan keuangan. Kita transaksikan dengan non cash dan kita alhamdulillah sudah mendapat apresiasi penghargaan untuk digitalisasi transaksi keuangan daerah ini, serta kita sudah 95% online dan 95% terintegrasi. Dan ke depan inovasi di sini yang ketiga tadi pendapatan belanja adalah kita ingin paperless dalam dokumentasi pengelolaan keuangan daerah di tahun 2022 nanti. Seperti halnya tadi kami di dalam melakukan meeting, kami semuanya menggunakan aplikasi. Jadi materi sudah di sini, absen sudah di sini, kemudian juga kita tanya jawab, materi juga sudah disiapkan di sini. Paperless tadi juga kita sudah paperless. Jadi ini ada akses, kita punya linknya. Kita menggunakan Google Form ya. Jadi ada akses Zoom meeting, ada rundown acara, ada daftar hadir elektronik, ada materi paparan, ada undangan, ada suggestion itu untuk tanggapan, pendapat, saran. Kemudian juga virtual background kita siapkan seperti ini. Nah, ini paperless untuk selanjutnya diterapkan di dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dan ini perlu untuk diinformasikan juga kepada publik bahwa kita itu di dalam pengelolaan keuangan daerah sudah menerapkan berbagai hal yang memang compliant secara aturan dan juga secara prinsip kita terapkan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berkualitas, yaitu transparansi, reliabilitas, comparability, timelines dan understandability. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan kesalahan yang memang tidak disengaja, dan terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi risiko, refocusing dan rasionalisasi anggaran tahun 2021 dan antisipasi kebijakan APBD tahun anggaran 2022. Sambutan sekaligus arahan dari Yang Terhormat Bapak Sekda Kabupaten Ciamis kepada Bapak Dr. Haji Tatang, kami persilakan. Namun sebelum itu saya ingin tahu absensi gitu, karena hal ini menyangkut kebijakan Pak. Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih. Pak Kadis Tenaga Kerja. Hadir Pak. Ya, terima kasih Pak Kadis. Pak Kadis Peternakan, Pak. Siap, hadir. Terima kasih Pak Kadis. DPR PKLH. Hadir Pak. Ya, terima kasih Pak Kadis. Refocusing dan rasional APBD ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan. Nah, ini juga menjadi satu dasar bagi kita untuk melakukan refocusing. Sehingga kondisi sekarang kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD itu sangat dipengaruhi
Dan bukan sedikit untuk tahun 2020 sebagaimana yang sering dikatakan oleh Pak Bupati, itu hampir 600 miliar refocusing yang dialihkan kegiatan penyelesaian, pencegahan, pemutusan rantai COVID-19. Begitu juga di tahun 2021. Ini kurang lebih sekitar 255 miliar. Dan kondisi saat ini mungkin nanti secara rinci Pak Kepala BPKD akan menyampaikan, juga akan mengganggu ya, kegiatan-kegiatan. Karena itu mungkin harus sudah dipersiapkan, sehingga saya mengundang para kepala SKPD itu supaya tidak menjadi satu hambatan bagi kita untuk melakukan kegiatan. Dan kita diharapkan selalu tepat waktu dalam penyusunan KUA PPAS. Itu maaf, tadi saya absen bukan apa-apa, itu amanah yang harus saya sampaikan. Jadi betul-betul dalam penyusunan rencana KUA PPAS tahun 2022 ataupun dalam perubahan tahun 2021 ini tepat sasaran prioritas itu, Pak. Karena sampai kondisi saat ini ketika kami asistensi dengan putusan bapak-bapak, bukan bapak yang datang, tapi mungkin sekretaris ataupun program yang datang, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan mana dulu yang harus diprioritaskan. Mudah-mudahan saja nih Pak Hadi Kurniawan dan melakukan di Klatpim 2 ini ada inovasi kick-off meeting ya, spirit Mr. Ciamis ini. Ya, artinya kondisi strategi pengamanan fiskal daerah dengan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam mitigasi risiko, adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatargaluh Kabupaten Ciamis. Ya, mudah-mudahan saja RPP atas nama Pak Hadi Kurniawan ini betul-betul nantinya bisa menjadi inovasi untuk mencari keseimbangan baru ya, di APBD pada masa pandemi ini melalui penataan dan pengendalian belanja daerah, relaksasi pajak daerah dan pendampingan pajak daerah, serta optimalisasi akuntabilitas dan transparansi manajemen data dan paperless ya. Mudah-mudahan saja bisa terlaksana, dan bagi semua juga yang sedang melakukan di Klatpim, jangan hanya menulis barangkali rencana perubahan, tapi mudah-mudahan yang ditulis dalam RPP itu betul-betul bisa menjadi proyek perubahan yang nantinya ke depan jadi bahan pertimbangan kebijakan pimpinan yang ada di Kabupaten Ciamis, dalam ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan nantinya betul-betul bisa membangun kondisi Kabupaten Ciamis di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Sekda atas arahan dan sambutannya. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta tepat waktu penyusunan KUA PPAS, baik untuk perubahan 2021 maupun untuk murni di tahun 2022. Pak Kepala BPKD untuk pemaparan materi. Terima kasih Pak Sekda sudah diberikan kesempatan juga sekaligus kick-off meeting dari rencana proyek perubahan kami. Ini harus ada inovasi Bapak Ibu sekalian. Inovasi mengamankan strategi pengamanan fiskal daerah kita ketika kita dihadapkan pada situasi refocusing dan rasionalisasi untuk tetap menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis ini. Dan berikutnya dari Pak Kepala Bapeda, silakan pada Bapak Alex Saifullah presentasi untuk menyampaikan janji-janji politik Bupati yang memang harus menjadi perhatian kita, karena sisa waktu tinggal 3 tahun ini tidak lama, apalagi situasi kondisi keuangan ini sangat memprihatinkan gitu ya. Sehingga kita harus mampu lebih memprioritaskan terhadap hal-hal tadi, terutama kaitan dengan prioritas atau janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati.